Halo guys, welcome back. Kembali lagi bersama Bapak Ibu Dokter. Hari ini kita mau lanjutin mengenai masalah sekarang banyak yang nggak mau kawin. Oke. Kemarin kita udah ngobrol dari sisi perempuan, ya kan? Sekarang kita semua mau ngobrol dari sisi laki-laki nih, ya kan? Dari sisi aku nih sebagai laki-laki nih ya. Ibu dokter ada di sini juga, dan ibu dokter akan memberikan insight-nya dari sisi perempuan itu gimana sih sebenarnya kalau dari sisi dari sisi perempuan ya, dari sisi wanita nih. Oke, gimana? Kemarin kita ngobrol kalau perempuan itu banyak yang nggak mau kawin menurut kamu gara-gara Abusive parents. Number one. Oke. Sekarang aku mau ngomong nih dari sisi laki-laki. Kenapa sih pada nggak mau kawin? For me, personally. Tapi banyak laki-laki mau menikah sih. Betul. Tapi kalau dari aku menurut aku ya, right now, mostly semuanya tidak mau kawin karena merasa tidak siap secara finansial. Itu betul. Kalau laki-laki pasti egonya yang paling besar adalah di kerja. Harus kerja dan bisa menghasilkan uang. That's what make you a man gitu loh. To provide Yes. for you. Itu aku juga setuju sih. Itu satu hal yang aku juga waktu setelah selesai pendidikan, aku nggak akan mau menikah kalau aku nggak punya duit. stable job, stable income. Dan tapi kalau aku ya pribadi, aku tuh punya a set of standard bahwa berapa banyak sih income yang harus aku punya. Oke, berapa sih income yang harus aku punya untuk aku bisa nyaman gitu untuk melanjut ke dalam jenjang pernikahan gitu. Tapi kayaknya nggak semua, sorry ya, ini menurut pandangan aku ya, kayaknya nggak semua perempuan tuh juga kayak gimana ya, kayak memikirkan itu gitu. Memikirkan masalah uang. Yap. Dan pekerjaan. Kalau aku memikirkan. Kalau kamu pastilah karena kan kita berdua gak kawin. Maksudnya kayak dalam tanda kutip kita berdua tuh memang sangat memikirkan duit gitu. Bukan mata duitan. Bukan mata duitan ya, tapi maksudnya kita berdua tuh tahu bahwa dengan uang tuh hidup akan lebih gampang. Tapi maksudnya ekonomi yang stabil, finansial yang stabil di keluarga, itu kamu sudah mencoret satu masalah besar dalam hidupmu, gitu loh. Ya betul. Kamu kalau nggak ada duit gimana mau punya anak? Banyak sih yang punya. Bukan, maksudnya kamu mau mendidik anakmu yang seperti apa? Kamu mau membesarkan dia dengan apa gitu loh. Betul. Jadi kayak menurut I have to set my standard. Betul. Kayak misalnya kayak kalau kamu mau anakmu di sekolah yang dalam tanda kutip nih premium, bagus dengan harapan, ya kalau sekolah bagus pasti lebih mahal. Yeah. Dan you need money for it gitu. Tapi menurut kamu, apakah memang cuma uang yang menjadi akar permasalahan kenapa laki-laki sekarang nggak mau nikah? Kalau tadi kan kamu kan merasa kalau perempuan tuh juga banyak yang kayak nggak merasakan cinta dari bapaknya, jadi dia nggak bisa kayak takut gitu untuk merasakan cinta juga dari laki-laki. Kalau menurut kamu, kalau laki-laki bisa di posisi yang sama nggak sih? Mungkin bisa ya, tapi kan jarang yang abusive mother. Lebih banyak yang abusive father. Lebih banyak. Betul. Tapi aku tidak bilang tidak ada. Betul. Kan mayoritas. Karena semua kemungkinan itu ada ya. Tapi I think that ada lagi mungkin ya kenapa laki-laki tidak mau menikah, ya masalah freedom. Freedom? What kind of freedom do you think? Kalau sudah menikah nggak bisa main game Euro Truck lagi gitu mungkin kan? Oke. Kalau udah nikah, aku nggak punya waktu buat diriku sendiri. Aku nggak punya
boys time mungkin gitu kan. Betul. Terus nggak bisa lakuin hobi-hobi yang lain, apalagi kalau sudah punya anak. Nah, you have to share your time and everything for them. Ada laki-laki yang tidak mau seperti itu. Otomatis kalau kamu sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, kamu harus berbagi, tanda kutip, berbagi buat anakmu dan istrimu. Berbagi masalah duit, Betul. waktu, Betul. apalagi hidupmu buat mereka gitu loh. That's right. Ada laki-laki yang, aduh, kalau gitu I have no freedom at all gitu loh. Berarti kalau menurut aku laki-laki yang seperti itu nggak dewasa. Ya, tapi itu pilihan mereka tidak mau menikah karena alasan itu kok. Gitu. Okay. But I'm still playing game and you still with me right Aku now. aku nggak pernah marah kamu main game loh sama sekali. Okay. You play your game aja, terserah gitu loh. But Tapi kan kamu orangnya tahu waktu, tahu harus nggak malas-malasan gitu loh. Oh ya, of course. Nah, mungkin bagi perempuan yang lain di luar sana yang punya pacar yang suka pacar nih ya, yang masih main game, terus mereka aduh kayaknya nggak bisa deh menikah sama orang kayak gini, mungkin ya. Atau juga sudah menikah tapi main gamenya tetap nggak tahu-tahu diri gitu, mungkin ya. Okay. Jadi makanya jadi susah sih kalau Ya, kayak itu it's about the priority sih. Buat aku sih itu masalah priority sih. Kayak what is your goal anyway dalam marriage begitu? Apakah, sorry ya, this is for all the boys out there ya. Kamu mau cari istri itu buat ada orang yang bantuin kamu atau kamu jadikan pembantu? You better nggak usah kawin sih. In my humble opinion ya. Ya, kamu cari partner sebenarnya gitu. You cari partner yang bener-bener buat make your life better, bikin kalian berdua bisa bener-bener maju. yes. It's something yang kamu sudah harus tahu dari kamu pertama kali kawin. Kayak I dari pertama kali kawin, I tahu aku nggak akan kayak bisa yang kayak main game kayak the whole time anymore gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang dari pacaran pun kamu sudah harus tahu gitu. Bener dong. Yes. Contoh kayak misalnya kayak aku, I do play my game a lot when weekends. Tapi Iya, tapi kan kadang kita juga, aku mau nonton nih F1 biasanya kan Sabtu kan. Yes. Jadi pulang jam 9 ya udah Ya. gitu. Aku juga nggak masalah. Betul. Gitu. Tapi maksudnya dari dulu pun aku kan kayak even though I'm playing game, kayak aku bisa main tuh kayak Sabtu dari pagi until late night itu cuma for playing game. Tapi saat aku pacaran sama kamu, aku udah tahu aku nggak akan bisa do it anymore because I have to date. We have to go to date, ya kan? Yes. Bener kan? Dan ya itu freedom itu udah nggak ada gitu. Tapi kamu merasa nggak terkekang nggak waktu itu? Oh, I don't. Nah, Because- mungkin ada orang yang main game terus gara-gara punya pacar, gara-gara punya pacar nih, Nah. aku jadi nggak punya kebebasan lagi buat bermain. Jadi Oke. dia merasa itu malah bukan membuat dia happy pacaran atau menikah itu, malah menyusahkan dia gitu loh. Oke, this is for disclaimer ya, game ini cuma contoh, oke? Ada anak-anak lain atau ada anak laki-laki lain mungkin yang hobinya mungkin main golf atau mungkin main bola atau mungkin Yes. ada boys time every Saturday. Ya itu different ya, tapi memang bener sih kalau kamu nggak bisa nyaman, ini for me ya, itu salah satu kriteria ya. Kayak kalau kamu nggak nyaman dengan apa yang kamu saat kamu pacaran, ini saat pacaran aja ya, ini kita ngomong saat pacaran ya. Saat pacaran aja kamu merasa your freedom udah terlalu terkekang, kamu jangan lanjutin. Iya. Kalau kamu nggak bisa toleransi, Yes. oke, ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Jadi for you it's all about the freedom. For me it's all about the finance. Tapi ada juga stupid people sih yang tetap kawin-kawin aja sih. I don't know ya, for me it's stupid ya. Kayak contoh kamu nggak punya pekerjaan, terus habis itu kayak you akhirnya tetap stay with your in-law atau your parents saat kawin. Ya, Nggak itu nggak salah, apa-apa, nggak nggak salah. Tapi aku bukan tipe yang kayak dalam tanda kutip comfort ya sebenarnya. Aku lebih suka kita berdua tinggal sendiri gitu. Menurutku kalau kamu tinggal sendiri, kamu tuh dipaksa untuk mandiri. That's true. Kalau kamu masih tinggal sama orang tuamu, semua kamu dilayani sama orang tuamu karena dia yang punya rumah.
gitu loh. Betul. Masalah makanan, masalah bayar air listrik, telepon, masalah rumah ada yang rusak, bagiannya rusak, itu urusannya orang tua. Betul. Jadi kamu tinggal terima enak aja. Nah menurutku orang kalau menikah begitu masih tinggal di rumah mertua, kamu nggak bakal jadi orang mandiri. Okay, I very agree with that. But one thing, apakah itu berlaku untuk, maksudnya kenapa si laki-laki itu nggak mau menikah gitu? Karena dia tahu, oh aku belum bisa provide house, aku belum bisa provide car gitu, aku belum bisa. Menurutku, sorry. I mean maksudnya gini, menurutmu, ini I'm asking you ya. Yes. Ada orang yang begitu. Ya, aku tahu, aku setuju. Menurutmu, untuk perempuan-perempuan yang sedang menjalin hubungan, ya, dan kita tahu banget, menurut aku ya, laki-laki tuh kayak segan untuk kayak bilang, aku tuh belum bisa provide kamu everything, makanya aku tuh belum bisa nikahin kamu. Tapi beberapa perempuan kayak, kita udah cukup lama, kita udah know each other, udah kenal banget, aku udah ngerti posisi kamu. Kenapa kamu masih belum mau marry me gitu? Kan ada ya perempuan yang di posisi begitu juga ya. Menurut kamu, yang dilakukan laki-laki itu from your point stand of view ya, as someone yang aku udah percaya banget kamu sudah sangat dewasa dan sangat mengerti dan udah ngerti banget lah. Menurutmu itu yang harus lebih mengerti si perempuan atau si laki-laki? Menurutku perempuan sih. Perempuan. Menurutku ya, masalahnya gini. Ini karena aku memang orangnya seperti itu. Aku nggak tahu perempuan di luar sana ada nggak sih yang pemikirannya tanda kutip ya sekasar aku sih sebenarnya. Bisa dibilang pemikiranku itu dan caraku itu agak harsh. Betul. Because kalau aku dari awal udah lihat ini orang nggak ada potensi. So because I don't marry potential, I marry what's in front of me gitu loh. Ya, kamu tidak melihat kayak ini ya, orang berpotensi akan menjadi seperti ini, akan berpotensi akan menjadi lebih baik. Tidak, kamu menikah sama dia, kamu lihat dia yang sekarang ini gimana, lu terima nggak gitu loh. Yep. So kalau misalnya dia waktu saat kamu bersama dengan dia belum punya apa-apa nih, tapi dia orangnya memang bisa kerja, terus banyak hal lah ya, bisa kerja iya, terus bisa menabung iya, bisa berinvestasi iya dengan uangnya yang segitu. Ya kalau kamu memilih untuk bersama dia, itu masih masuk dengan logikaku sih gitu loh. Okay. Tapi kalau ini orang memang udah lantok kuy ya, nggak ada kerjaan. Lanto itu malas ya, lanto itu malas, oke. Okay. Lanto malas gitu kan, terus dikit-dikit masih mama papanya. Kamu mau menikah sama orang begitu? Kalau aku sih nggak mau gitu loh. Oke. Tapi dan aku setuju sih. Ya, dan untuk laki-laki untuk perempuan yang stuck dengan hubungan yang bertahun-tahun tapi dia nggak maju, nggak mundur, nggak maju tapi nggak mundur juga, tapi stagnan di situ gitu kan, tidak melamar Anda. Soalnya menurutku goal wanita untuk pacaran itu kebanyakan untuk menikah. Kecuali wanitanya memang ada. Semua. Ya. Wanita ya, 90% lah. 10%-nya itu yang lain-lain ya. Ya, yang lain-lain ya. 90% kalau kamu pacaran, kamu pasti berpikir mau menikah sama dia di umur yang sewajarnya ya, bukan umur yang di bawah umur ya. Di bawah umur pernikahan ya. Nah, makanya kalau kamu lihat cowok ini memang enggak ada niat untuk menikahi dan serius sama kamu, kenapa kamu lama-lama sama dia gitu loh. Kamu bisa lihat dia dalam waktu cuma berapa bulan kok, apalagi udah pacaran bertahun-tahun. Masa kamu sebagai perempuan nggak ada perasaan? Kan perempuan pakai rasa ya, bukan pakai logika. Betul, ya kebanyakan ya. Masa kamu nggak ada perasaan sih, ini orang emang mau serius apa enggak sama kamu gitu loh. Menurut aku itu ada ketakutan juga sebenarnya. Soalnya kalau takut putus nanti mau sama siapa lagi gitu. Iya. Memang pasti ada takut, tapi lebih baik kamu menyesal sekarang daripada lebih lama lagi gitu loh. Apalagi kalau misalnya ternyata nih menikah tapi salah, mampus dah, udah buang waktu banyak banget nih. Terus kamu masa mau cerai? Kalau cerai jadi janda dong. Yup, that's also correct. So mungkin I'm not in that position to talk about this. Betul. Karena kita baru menikah, kita belum menjalani pernikahan seperti orang-orang di luar sana yang sudah bertahun-tahun gitu loh. Tapi when I choose a man to be my husband,
banyak pertimbanganku sampai aku mau serius gitu loh. Bukan karena terpatok karena umur aku sudah, my biological time is ticking gitu. Nggak bisa begitu sih menurutku. Betul. Aku sih tipe orang yang kayak merasa kita tuh harus apa ya nih ya, for me ya, kalau aku personally ya, aku tuh lebih suka yang kayak don't need to worry about kayak umurmu udah tua dan segala macam and everything ya. Menurut aku yang ya, jangan takut sih. Menurut aku jangan takut sih, karena kalau menyesalnya seumur hidup. Kalau prinsipku begini, your job will never betray you. Karena aku dokter ya, kan maksudnya Both of us dokter. aku ya, karena aku bekerja, aku berpraktek, tiap hari aku kerja gitu, tiap hari aku praktek ya. I think that my job will never betray me gitu. Tapi kalau aku memilih lelaki yang salah sebagai suamiku, suatu saat dia akan meninggalkan aku gitu loh. Betul sekali. Gitu. So sebagai perempuan sih tetap harus, kalau menurutku harus punya karir, harus punya pekerjaan, harus punya sesuatu yang that's you gitu loh. Itulah dirimu. Kamu berkarya gitu. Jangan merasa jangan kayak semua harus suami. Itu kalau itu aku sih. Tapi bukannya dalam tanda kutip suami juga merasa terhina kalau misalnya Ada yang begitu. laki-lakinya Banyak yang begitu. Kalau perempuannya memiliki pekerjaan yang dalam tanda kutip lebih prestisius mungkin, atau penghasilan lebih tinggi. Yes. Jadi ngomongnya jadi luas nih. Enggak, ini kita masih ngomongnya kenapa laki-laki nggak mau kawin. Oke. Ya dong, bener dong. Kayak apakah memang karena contoh nih waktu pacaran ternyata udah tahu nih si cewek, ini dari bapaknya ternama, dia punya perusahaan bagus dan lain sebagainya. Terus habis itu ternyata si cowok jiper. Kalau kita berdua masih keturunan Tionghoa, itu ada yang kata-katanya kawin masuk gitu. Jadi cowoknya tuh nggak terlalu gimana, tapi karena ya mungkin attitude-nya baik, ya dia anak yang baik gitu memang. Jadi tetap mau diambil menjadi menantu. Kalau menurut kamu tuh gimana? Apakah benar gara-gara gituan? Bisa juga ada laki-laki yang pride-nya setinggi itu, tapi ada juga lelaki yang I'm fine with that gitu loh. Kalaupun aku akan bekerja di pihak istri ya nggak apa-apa. Betul. I believe you have friends ya yang begitu kan ya? Kita semua punya teman yang seperti itu sih Of pasti. course, pasti. One way or another. Tinggal itu masalah pride ya. Ya. Bukan, I think that pride atau enggak tuh udah nggak usah dipikirin lagi lah kalau kamu udah menikah. Masalah ini ikut siapa, itu ikut siapa, yang penting you can provide your family. Menurutku begitu. Buat apa kamu pikir omongan orang sih? Itu kawin masuk lah, cowok itu nggak ada modalnya lah, peduli amat. Yang penting ceweknya mau kok nikah sama dia, keluarganya mau kok kasih modal sama ya, dia. Tapi at least gitu. ada laki-laki nanti kalau you kawin masuk pun jangan ya dalam tanda kutip jangan kayak tai juga gitu loh. Iyalah, ya pasti kan? harus tahu diri juga. Ya, betul. Tapi menurut aku sih banyak yang dalam tanda kutip tuh jiper sih sebenarnya. Kayak belum bisa provide, yang tadi kamu bilang kayak mungkin. Ya menurutku kalau laki-laki waras memang harusnya berpikir seperti itu sih. Sekarang kalau menurut kamu nih, ini menurut kamu ya, point of view-mu sebagai perempuan ya. Kita nyetirnya hari ini kayak jelek banget lagi. Oke, ini point of view-mu sebagai perempuan. Laki-laki yang begitu. Yang begitu yang gimana? Yang kayak tadi, kawin masuk lah mungkin. Yang kawin masuk, modalnya mungkin cuma ngejilat mertua, kasarnya gitu ya, kasarnya. Iya, oke. Itu menurut kamu pantas dibilang laki-laki yang layak nggak sebenarnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ceweknya mau gitu loh. Dan satu hal ya, kalau kamu
perempuan yang mendapatkan calon suami yang seperti itu, kamu harus bisa tunduk sama dia gitu loh. Tanda kutip, bukan tunduk kamu tunduk menghormati sampai menyembah gitu, bukan. Maksudnya kamu harus menghargai dan menghormati dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, walaupun dia mencari uang di keluargamu gitu loh. Mencari uang lewat bantuan keluargamu. Kamu tetap harus bisa menghargai dan menghormati dia. Kalau kamu tidak bisa menghargai dan menghormati dia, jangan kawin sama laki-laki yang begitu. Carilah laki-laki yang secara ekonomi, secara kelas mungkin di atasmu. Betul. Kalau nggak bisa, kalau bisa ya udah silahkan gitu. Soalnya nanti waktu menikah pasti ini ceweknya bisa memandang rendah laki-laki. Gitu loh. Ini cowok, ini suamiku aja cuman dapat duit dari keluarga aku, kok ngapain aku harus hormat sama dia. Kita nih setara, tapi dia yang kayak mengatur semuanya, rumah tangga dan lain-lain gitu loh. Harusnya kan nggak boleh. Betul. Harus laki-laki gitu loh. Betul. Harus tahu ordo. Jadi kita masih, kalau kamu ngomongin ordo jadi kayak masih ngomong Kristen nih ceritanya. Enggak lah, bukan. Tetap kan kepala rumah tangga dari laki-laki. Ya dimanapun ya, itu agama manapun pasti semua kepala rumah tangga. Kecuali pas menikah suaminya meninggal, ya udah kepala rumah tangga ya jadinya ibunya gitu kan. Terus sekarang itu kan dari sisi perempuan. Sekarang kalau buat laki-laki yang di posisi yang ya masih kayak aku nih memang masih belum bisa provide, tapi aku udah punya pacar, aku mau kawin sama dia tapi aku belum bisa gitu. Dari kamu, apa yang harus dilakukan si laki-laki itu? Satu, kamu nekat kawin sama dia dengan modal orang tuamu, atau kamu gak punya modal nih ceritanya nih. Kamu nekat aja kawin sama dia mau nggak? Tapi udah goblok-goblokan aja gitu, habis menikah ya hidup pas-pasan, siap apa enggak gitu loh. You have to face the reality. Dan itu juga masih harus dikonfirm di perempuannya. Iya, di perempuan. Aku begini nih keadaannya, lu terima gua enggak gitu loh. Kalau kamu belum terima gua, kamu harus tunggu gitu. Antara lu tunggu apa lu putus atau you help. Ya bisa tiga itu. Of course kan. Sekarang kan posisinya sekarang kayak contoh kita berdua kan sama-sama kerja. Tapi ingat ya, kita di sini disclaimer dulu, kita nggak maksa dia kerja, tapi ya dong nanti dikira kita maksa dia kerja lagi. Aku sangat menyayangkan kalau my wife yang super pintar dan sudah dokter gigi spesialis ini tidak melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip dia tuh bisa gitu. Jadi ini kita ngomong sekarang posisinya si cowoknya lagi belum punya apa-apa gitu, maksudnya masih merintis begitu. Kalau you tadi bilangnya you nekat kawin, siap terima apapun the risk, resikonya. Terus yang kedua, ya udah, kalau you nggak bisa terima, putus. Iya dong. Ini for me ya, you mesti ask ceweknya, bisa nggak hidup? Tapi dalam tanda kutip, lu sebagai laki-laki, lu nggak boleh memaksa istri lu buat hidup susah. Satu. Dan yang kedua, lu nggak boleh memaksa istri lu untuk kerja bantu lu. Betul, setuju. Itu satu. Itu yang kedua, sorry. Kalau kalian memang berdua hidupnya dalam tanda kutip nih, selama masih hidup sama orang tua, gaya hidupnya masih borjuis banget. Dan kalian berdua misalnya nih sekarang mau hidup sendiri, nggak mau minta sama siapa-siapa, ya lu harus turunin standar hidup lu. Itu yang susah, kebanyakan begitu. Kalau lu nggak bisa turunin standar hidup lu sebagai laki-laki ya. Kalau perempuan lu nanti nggak bisa turunin standar hidup lu, maksudnya nggak bisa turunin standar hidupnya dia, buat hidup susah sama lu, nggak usah, mending jangan maksain. Karena nanti dia akan menganggap lu sebagai unqualified person. Ternyata gue mengawini orang yang laki-laki yang salah. Yes. Jadi lu cari memang yang satu bisa tanggung resiko sama-sama dengan lu. Dua, lu jadi laki-laki juga nggak boleh maksa bini lu kerja. Tiga, kalau bini lu bantu kerja, lu harus bersyukur. Betul. Oke. Dan yang keempat, kalau memang gaya hidup lu berdua belum bisa dengan penghasilan yang sekarang ada, turunin. Kalau memang lu pingin dapatnya yang
gaya hidupnya yang lebih itu dan lu mau instan, ya cari cowok lain. Kalau cewek ya. Yang cowok juga, kalau lu nggak bisa hidupin gaya hidup dia dan dia nggak mau hidup susah, jangan kawin sama dia. Yes. Iya dong. Itu Pokoknya semua tuh harus diomongin sih. Nggak boleh semua dipendem-pendem. Makanya ada yang sampai pacaran 3 tahun, 4 tahun, ada yang bertahun-tahun lagi. Tapi nggak ada kejelasannya kemana arahnya gitu loh. maybe kalau kamu di bawah 25 tahun atau kayak masih 20 tahun, 17, 18, 19 tahun itu mungkin ya Mungkin masih belum serius. masih belum serius lah, itu mungkin masih sesuatu yang masih basa-basi lah ya, masih Yes. kayak itu. Tapi this is I reminder. never do serious relationship waktu aku di bawah umur 25. Iya. Tapi ini a very ini satu kata-kata terakhir dari aku ya. Jangan pernah takut kehilangan. Susah sih itu. Oke, satu. Banyak ini if you guys want to know what is the most reasonable, what is the apa sih alasan yang paling banyak kenapa cewek-cewek di sisi barat ya, jadi kayak di Amerika, Eropa itu kehilangan virginity-nya. Do you want to know why, baby? Cuma satu, takut kehilangan. Ya itu goblok sih menurutku. Ya. Jangan pernah takut kehilangan. Kalau you have value, inget ya, ini kepada laki-laki dan perempuan di luar sana, you have value. Kamu tahu kamu bisa kerja, kamu punya good degree, kamu attitude-mu baik, you have good value. Jangan pernah takut kehilangan. Yes. Nah, sometimes it's just feel stupid gitu. Kalau kamu mau melakukan keputusan bodoh, mau cuma hanya karena takut kehilangan, mau ngelakuin apa yang disuruh hanya karena takut, aduh nanti kalau dia nggak giniin aku, nanti dia nggak cinta lagi Nanti sama disuruh aku. lu makan tai, makan juga Ya, tuh tai. jangan mau. Love is not about transaction ya, inget ya. Love is not about transaction. Tuh, both of us udah pernah diskusi, kita pernah debat tentang itu ya kan ya. So love is not about transaction. Kalau your love masih about transaction, do not marry her atau do not marry him. Okay. Kalau your love is still about transaction, do not, jangan maju. Pokoknya jangan deh. Tuh udah salah banget deh. Ya. Your love maksudnya your life will be miserable banget sih. Itu for me ya. Ya kan, nggak tahu for you ya gimana baby. Sama lah, bukan transaksi. Ya pokoknya jangan transaksi. Dan juga orang kan ada yang bilang pernikahan itu 50-50, nggak bisa. No, it will be never 50-50. Kadang aku 90, 10 doang. Kadang lu 90, aku 10. Kadang kamu 100, aku 0. Harus bisa saling mengisi, feeling each other. Apa ya, kita kan masih sehat nih. Kalau misalnya salah satu sakit gimana? Ya, you Kan don't nggak know. bisa. You Kamu don't yang know. bisa-bisa kamu yang kerjakan semua hal gitu loh. You don't know, ya kan? Okay, so that's all. I think we will review everything today. Bahwa laki-laki yang masih berusaha, kita percaya bahwa mostly it's all about pride, ya baby ya. It's all about pride in everything, financial, posisi sekarang di pekerjaan, stability, ya. Dan yang kedua, it doesn't matter ya. Your choice, it doesn't matter. Kamu mau kawin sama perempuan yang lebih kaya, kamu mau kawin sama yang perempuan biasa aja gitu. Yang penting tadi yang 3 itu buat laki-laki nih, dari sesama laki-laki. 1, jangan paksa istrimu kerja. 2, pastikan istrimu mau sama-sama terima segala resiko dalam kondisi apapun. Oke. Kamu sekarang kaya, kamu nggak tahu besok atau lusa kamu miskin. Oh, satu hal. Nggak apa-apa sih perempuan jangan paksa kerja, tapi asal dia jangan malas. Ya nggak? Ya, that's okay. 3, kalau your wife itu nanti bantu kamu in everything financially, you must respect her for helping you to achieve a better life. Okay, and the last one, love is not transactional. Okay, kalau your love masih transactional, you better get out from that kind of relationship. I think that's all. Do you have any other word, baby? I think that's all.
Okay, see you guys on Saturday. We will keep in touch. Hope you all have a great week ahead. Bye-bye. Bye bye.